Titrasi kompleksometri yaitu titrasi berdasarkan pembentukan persenyawaan ion kompleks atau garam yang sukar ion. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks membentuk hasil berupa kompleks. Reaksi-reaksi pembentukan kompleks atau yang menyangkut kompleks banyak sekali dan penerapannya pun juga banyak. Tidak hanya dalam titrasi. Karena itu perlu pengertian yang cukup luas tentang kompleks. Sekalipun di sini pertama-tama akan diterapkan pada titrasi. Salah satu tipe reaksi kimia yang berlaku sebagai dasar penentuan titrimetrik melibatkan pembentukan formasi kompleks atau ion kompleks yang larut namun sedikit terdisosiasi. Kompleks yang dimaksud di sini adalah kompleks yang dibentuk melalui reaksi ion logam, sebuah kation, dan sebuah anion atau molekul netral. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi yang meliputi reaksi pembentukan ion-ion kompleks ataupun pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan yang tinggi. Kali ini kita akan membahas mengenai penentuan kadar kesadaran air sumur dalam sampel. Yang pertama, kita perlu membuat 500 ml larutan standar di natrium EDTA 0,05 m. Kita dapat menentukan kebutuhan EDTA dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per BM dikali 1000 per larutan. 0,05 sama dengan gram per 292,244 dikali 1000 per 500. Sehingga banyaknya kebutuhan EDTA yang didapat yaitu 7,3061 gram. Lalu setelah kita mendapatkan kebutuhan EDTA yaitu sebanyak 7,3061 gram, kita perlu menimbang kebutuhan EDTA tersebut, lalu kita melarutkannya dengan menggunakan Aquades di dalam labu takar 500 ml hingga batas. Kemudian yang kedua, kita membuat larutan standar primer CaCO3 0,05 m. Kita dapat menentukan kebutuhan CaCO3 dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per BM dikali kadar dikali 1000 per mili larutan. 0,05 sama dengan gram per 100,09 dikali 0,999 dikali 1000 per 500. Sehingga banyaknya kebutuhan CaCO3 yaitu sebanyak 2,505 gram. Setelah kita mendapatkan kebutuhan CaCO3, kita perlu menimbang CaCO3 dengan tepat. Setelah CaCO3 ditimbang dengan tepat, kita memasukkan CaCO3 tersebut ke dalam Erlenmeyer dengan menambahkan 5 ml HCl pekat dan 10 ml Aquades, serta dipanaskan hingga CaCO3 larut. Lalu dinetralkan dengan HNO4 yang dilakukan dengan tetes demi tetes yang nantinya akan dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambah Aquades sampai batas. Setelah kita selesai membuat larutan standar primer CaCO3, kita perlu menghitung M CaCO3 yang sebenarnya. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus M sama dengan gram per BM dikali kadar dikali 1000 per mili larutan. M sama dengan 2,505 per 100,09 dikali 0,999 dikali 1000 per 500 larutan. Maka M yang didapat adalah 0,05 ribu.
Setelah itu kita akan melakukan standarisasi EDTA. Yang pertama, 10 mili CaCO3 ditambah dengan 2 mili buffer pH 10 ditambah dengan 3 tetes indikator EBT. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan menggunakan larutan standar EDTA sampai dengan TAT. Kemudian catat volume titrasi dan mengulanginya minimal 3 kali. Setelah itu kita menghitung ulang M yang sebenarnya. Kemudian setelah kita melakukan standarisasi EDTA, maka kita akan mendapatkan data standarisasi tersebut. Data yang didapat yakni 14,1 mili, 14,1 mili, 14,2 mili, sehingga jumlah yang didapat yaitu 42,4 mili. Lalu rata-rata yang didapat yaitu sebanyak 14,13 mili. Lalu kita dapat menentukan normalitas larutan standar EDTA. Kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus M·Z sama dengan M·Z titran. Volume dikali M CaCO3 sama dengan volume dikali M EDTA. 10 dikali 0,05000 sama dengan 14,13 dikali M EDTA. Sehingga 0,5000 sama dengan 14,13 kali M, sehingga M yang didapat yakni 0,0354. Kemudian kita akan menentukan kesadahan air. Yang pertama, kita akan menentukan kesadahan total dengan cara 100 mili sampel air ditambah dengan 2 mili buffer pH 10 ditambah pula dengan 3 tetes indikator EBT. Kemudian larutan dititrasi dengan larutan standar EDTA sampai dengan TAT, yakni dari warna merah anggur menjadi warna biru murni. Kemudian catat volume dan mengulanginya minimal 3 kali. Lalu kita menghitung ppm kesadahan total tersebut. Dari titrasi yang sudah dilakukan, kita akan mendapat data kesadahan total. Data tersebut didapatkan yakni 7,8 mili, 7,9 mili, 7,8 mili. Jumlah yang didapat yakni 23,5 mili. Sehingga rata-rata yang didapat yaitu 7,83 mili. Sekarang kita dapat menentukan ppm dari kesadahan total. Kita dapat menentukannya dengan menggunakan rumus milimol zat uji sama dengan milimol titran. Milimol CaCO3 sama dengan milimol EDTA. Miligram per BM sama dengan volume dikali M. Miligram per 100,09 sama dengan 7,83 dikali 0,0354. Sehingga miligram yang didapat yakni 27,2431. Maka ppm yang didapat yakni 27,2431 per 100 dikali 1000. Maka hasil yang didapat yakni 272,431 ppm. Yang kedua, kita akan menentukan kesadahan tetap. Kita akan menentukan kesadahan tetap dengan cara mengambil 100 cc sampel air, lalu sampel tersebut dipanaskan hingga volume menjadi kurang lebih 70 mili. Kemudian larutan didinginkan. Ditambah dengan 2 mili buffer pH 10, ditambah pula dengan 3 tetes indikator EBT. Kemudian dititrasi kembali dengan menggunakan larutan standar dinatrium EDTA sampai warna TAT, yakni warna merah anggur menjadi biru murni. Kemudian catat volume titrasi dan mengulanginya minimal 3 kali. Setelah itu kita menentukan kesadahan tetap air tersebut.
Setelah melakukan titrasi, kita akan mendapat data kesadaran tetap, yakni 2,5 mili, 2,4 mili, 2,6 mili. Sehingga jumlah yang didapat yaitu 7,5 mili. Dan rata-ratanya pun yang didapat yaitu 2,5 mili. Setelah kita mendapatkan data, maka kita dapat menghitung kesadaran tetap. Kita dapat menghitung kesadaran tetap dengan menggunakan milimol zat uji sama dengan milimol titran. Milimol CaCO3 sama dengan milimol EDTA. Miligram per BM sama dengan volume dikali M. Miligram per 100,09 sama dengan 2,5 dikali 0,0354. Maka miligram yang didapat yakni 8,8579. Sehingga kita dapat menghitung ppm dari kesadaran tetap tersebut, yakni 8,8579 per 100 dikali 1000. Maka hasil yang didapat adalah 88,579 ppm. Jika kita sudah mendapatkan hasil dari kesadaran total dan kesadaran tetap, maka kita dapat menghitung kesadaran sementara. Kesadaran sementara didapatkan dari pengurangan dari kesadaran total dan kesadaran tetap. Maka, kesadaran sementara dapat dihitung dengan kesadaran total minus kesadaran tetap. Sehingga 272,431 ppm dikurangi 88,579 ppm. Sehingga kesadaran sementara yang didapat yakni 183,852 ppm. Sehingga kita semua dapat menyimpulkan bahwa kesadaran total yang didapat yakni 272,431 ppm, kesadaran tetap yang didapatkan adalah 88,579 ppm, dan kesadaran sementara yang didapat yakni 183,852 ppm.